Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ananda sekalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita semua berdoa ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Viva Historia, Historia Vitae Magistra. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Viva Historia, Historia Magistra Vitae. Luar biasa antusias Anda sekalian ya. Sangat bersemangat rupanya. Mudah-mudahan tetap fokus dan semangat selama pembelajaran kita ke depan ya. Baik Ananda sekalian, siapa di sini yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Iya, betul. Minggu lalu kita belajar mengenai sejarah lahir dan berkembangnya paham-paham besar di dunia. Nah, pada pertemuan kali ini kita bersama-sama akan mempelajari sejarah dengan topik sejarah revolusi industri, yang tentunya akan sangat menarik untuk kita bahas dan diskusikan bersama. Apakah Ananda sekalian siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Luar biasa sekali. Sepertinya Ananda sekalian sudah lebih dari siap ya. Mari kita mulai. Baik, pengertian revolusi industri. Revolusi industri yakni suatu masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh berbagai mesin. Perubahan ini dapat berlangsung secara bertahap dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Ananda sekalian pastinya sudah tidak asing kan dan sering mendengar istilah ini. Ya, betul sekali. Selain karena fenomena ini sangat dekat dengan kita, ternyata revolusi industri juga bersifat berkelanjutan loh. Tapi, tahukah Ananda bagaimana revolusi industri itu bisa terjadi? Faktor kunci yang jadi penyebab revolusi industri di Inggris atau di dunia ialah karena Inggris pertama kali mampu untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pasaran dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan menghasilkan produk menggunakan mesin, kebutuhan pasar dapat terpenuhi dengan baik dibandingkan jika menggunakan cara tradisional ataupun manual. Proses inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab adanya revolusi industri di dunia dan terjadi pertama kali di Inggris. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya yang jadi penyebab dari revolusi industri loh, yakni yang pertama, situasi politik yang stabil. Dua, Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu baja, timah, biji besi, dan lain-lain. 3. Penemuan baru di bidang teknologi. 4. Arus urbanisasi yang besar karena revolusi agraria di pedesaan. Nah, menarik bukan? Jadi singkatnya, semua itu bermula dari sebuah negara di Eropa, yakni Inggris. Penemuan mesin pintal dan juga mesin uap menjadi salah satu penyebab yang paling populer yang sering kita dengar sampai hari ini. Nah, seiring berkembangnya waktu, dunia ini mengalami dinamika atau perubahan yang tentunya mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula dengan revolusi industri yang tidak hanya berhenti pada penemuan mesin uap dan mesin pemintal loh. Hal ini terus berlanjut sampai hari ini. Kita akan mulai membahas satu persatu ya. Nah, revolusi generasi 1.0 melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini berhasil mencatatkan sejarah dengan mengerek naik perekonomian secara drastis, di mana selama 2 abad lamanya setelah revolusi industri terjadi, peningkatan rata-rata pendapatan per kapita sebesar 6 kali lipat di seluruh negara di dunia. Kemudian, revolusi 2.0. Nah, revolusi 2.0 ini juga dikenal sebagai revolusi teknologi dan sebagai penanda
fase pesatnya revolusi industrialisasi di akhir abad ke-19 dan memasuki abad ke-20 loh. Nah, kemunculan teknologi ini, teknologi digital atau internet, menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Proses revolusi industri ini, kalau dikaji dari cara pandang sosiolog Inggris bernama David Harvey, sebagai proses pemampatan ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu ini yang semakin terkompresi, dan ini memuncak pada revolusi industri 3.0, yakni ditandai dengan revolusi digital. Lalu, pada revolusi industri generasi 4.0, manusia ini telah menemukan pola baru di era disruptif teknologi dan hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan incumbent. Dan sejarah ini telah mencatat bahwasannya revolusi industri 1, 2, 3, dan 4 telah memakan banyak korban. Korban yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan raksasa yang berdiri di dunia. Nah, terakhir, Ananda sekalian pasti mengetahui bagaimana dampak dari peristiwa revolusi industri ini. Nah, revolusi industri ini memicu adanya urbanisasi. Misalnya, di London, populasi meningkat sejak adanya revolusi industri. Selain itu, populasi industri juga menciptakan kelas-kelas baru, yakni bagi pemilik pabrik, pemilik bank, dan keluarga mereka. Kelompok masyarakat baru ini kemudian jadi bagian dari golongan elit kota, dan bersama dengan itu, mereka berusaha membedakan diri mereka dengan kaum buruh yang bekerja di pabrik. Selain itu, berikut ini dampaknya yang sangat terasa bagi manusia dalam berbagai bidang, yakni munculnya industri secara besar-besaran, mutu hidup menjadi meningkat, harga barang kebutuhan menjadi murah, berkembangnya kapitalisme modern, dan adanya golongan kapitalis untuk menjalankan imperialisme modern. Nah, bagaimana Ananda sekalian? Pastinya pembelajaran kita hari ini sangat bermakna, bukan? Sangat menarik ya? Nah, kita semua tahu pada akhirnya dunia ini selalu merupakan tempat yang tidak diam, ya, tempat yang selalu bergerak dan sifatnya dinamis. Revolusi industri menjadikan gambaran bahwa tidak ada yang selalu diam. Begitupun juga dengan Ananda ya. Dan kita harus selalu melakukan perubahan agar kita bisa terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ananda pasti tidak asing dengan ucapan seorang tokoh fenomenal, yakni Charles Darwin. Beliau berkata demikian, "Ini bukan tentang spesies yang paling kuat atau yang paling pintar yang akan bertahan hidup, melainkan mereka yang bisa beradaptasi dengan perubahan." Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bermakna ya Ananda sekalian. Tetap semangat belajar, dan semangat belajar dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Dan yang paling penting, selalu patuhi protokol kesehatannya. Bapak akhiri kelas kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.